Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam syahadatan tunjina min adzabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillahi sayyidil mujahadah bil hikmah wal kalam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibaru Salati BK. Khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Mushola, Bapak Ketua DKM Bapak Agus Nur, juga para pengurus yang lainnya, para sesepuh, para asatidz, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian, seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa adakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Bersyukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat panjang umur, juga nikmat sehat, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmatul iman wal Islam wal ilmi. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini memasuki hari ketiga di bulan Rabiul Tsani tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 di bulan Oktober 2022 Masehi. Dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di majelis ilmu yang mulia ini semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat itikaf, niat memakmurkan mushola, niat memakmurkan majelis ilmu, niat mensiarkan, mengagungkan ajaran Islam, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, dengan sababiah barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala selalu menganugerahkan kepada kita semuanya dan kepada keluarga kita semuanya kesehatan yang barokah, baik zahir maupun batin, ya kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, supaya di alam akhirat kita termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya banyak, amal kebaikannya banyak, amal solehnya banyak, amal ibadahnya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang akan dijadikan surga, dan di dalam surga mereka akan menerima berbagai macam pahala besar, pahala mulia, pahala agung yang telah Allah sediakan di dalam surga untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dimuliakan, paling diagungkan oleh Allah yang Maha Mulia Maha Agung, yaitu Nabi kita tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta
dengan tiada bosan dan tiada jemu melaksanakan perintah-perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, di hari kiamat oleh Allah dikumpulkan bersama beliau dan bersama kekasih-kekasih Allah di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berbagai macam nikmat di hari kiamat, juga mendapatkan air dari telaga beliau yang apabila kita meminumnya air tersebut maka untuk selamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita untuk tidak merasa dahaga untuk selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan umum kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan barokah karamah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas dikasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama seakidah dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit atau tidak sehat, semoga oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah. Bidil ghaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Sungguh kami ridha
kami ridha, Islam agama kami, Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami, Al-Quran itulah imam kami, yang mulia, Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan salat, orang-orang mu'min itulah saudara kami. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj, kalau tidak salah surah Al-Hajj itu surah ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'malul khairan la'allakum tuflihun. Dan kerjakanlah oleh kalian segala kebaikan, lakukanlah, perbuatlah berbagai macam kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan-kebaikan yang memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pun kebaikan yang katakanlah umpama tidak ada dalilnya secara qat'i dalam nas Quran maupun hadis, tetap kita diperintahkan untuk melakukan, mengerjakan, memperbuat berbagai macam kebaikan yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kata Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang selalu istiqomah mengerjakan, melakukan, memperbuat berbagai macam amal kebaikan, melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk masyarakat, agama, bangsa dan negara, terutama kebaikan itu bermanfaat untuk syiar agama Allah, seperti duduk di majelis ilmu. Itu adalah merupakan kebaikan yang sangat amat bermanfaat, ikut membantu mensyiarkan agama Allah di muka bumi. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang dapat membantu syiar agama Allah. Dan memang setiap kita diperintahkan untuk mensyiarkan agama Allah, bahkan diperintahkan untuk mengagungkan syiar agama Allah dan mensyiarkan serta mengagungkan syiar agama Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, min taqwal qulub, itu adalah merupakan manifestasi, merupakan bukti nyata dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hatinya bertakwa, dia suka mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Dan di antara sekian banyaknya syiar-syiar agama Allah, yang paling amat sangat terbesar adalah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia.
Jadi lahirnya Rasulullah, kelahiran Rasulullah itu syiar Allah yang paling terbesar. Yang paling terbesar. Seluruh ajaran agama itu turun dari Allah karena lahirnya beliau. Karena lahirnya beliau bermula dari kelahiran beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan apapun, kecil atau besar, di tempat sepi atau di tempat ramai kita melakukan kebaikan itu, sendirian atau dengan berjamaah, kebaikan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu kebaikan kita lakukan, apabila kebaikan-kebaikan itu kita lakukan dilandasi, didasari lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah, mengharap dari Allah, maka itu tentu oleh Allah akan dihargai dengan pahala yang menggembirakan kita nanti di dalam surga. Artinya Allah akan memberikan pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, dan kepada siapapun kita melakukan kebaikan itu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'dhamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan kebaikan apapun yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang jauh lebih baik dan lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, sebagai orang-orang yang beriman, yang oleh Allah kita diperintahkan untuk selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, untuk selalu istiqomah mengerjakan amal soleh, amal ibadah, maka hendaknyalah kita jangan merasungkan dan jangan merasa bosan untuk melakukan kebaikan itu. Apabila kebaikan itu kita lakukan secara istiqomah, maka akan menghasilkan, bukan hanya menghasilkan pahala buat kita nanti di surga, akan tetapi juga menghasilkan berbagai macam keberkahan, kemuliaan akan kita raih dengan barokah kita istiqomah mengerjakan kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kebaikan yang seyogyanya kita istiqomahkan, kita jaga, kita pelihara, kita rawat, kita perhatikan, kita utamakan, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai diabaikan, jangan sampai dilalaikan, jangan sampai diremehkan. Di mana kebaikan ini memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan apabila kita melakukan kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita pahala yang besar, yang nilainya pahala tersebut jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Dunia beserta seluruh isinya ini kecil, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pahala dari kebaikan yang kita kerjakan tersebut. Apa itu? Pertama, sholatul fajri, sholat fajar. Sholat fajar, yang dimaksud sholat fajar di sini adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah terbitnya fajar shodiq, sebelum melakukan sholat fardu subuh. Maka oleh karenanya sholat fajar ini dinamakan pula sholat qobliyah subuh. Dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Rakatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Rakatul fajri, 2 rakaat sholat sunnah fajar, yakni sholat sunnah yang dikerjakan setelah terbit fajar shodiq sebelum melakukan sholat fardu subuh, atau dinamakan pula sholat qobliyah subuh. Kata Rasulullah dalam hadis, khairun, itu nilainya, pahalanya, keutamaannya jauh lebih baik minat dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam dunia, di alam dunia. Jadi
pahala qobliyah subuh ini nilainya jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Isi alam dunia itu banyak dan bermacam-macam. Di alam dunia ada tambang emas, perak, minyak, seperti di mana tuh? Papua ya, yang sekarang masih dikelola oleh perusahaan Amerika Serikat, Newmont dan Freeport ya. Itu kan tambang emas, itu duit melulu itu. Kita cuma kebagian pajaknya aja, itu pun nggak besar banget. Sementara emasnya dibawa ke Amerika. Bodoh kita bangsa Indonesia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum lagi minyak, banyaklah. Nah ini dunia beserta seluruh isinya, ini nggak ada apa-apanya, kecil banget jika dibandingkan dengan pahala qobliyah subuh. Qobliyah subuhnya aja pahalanya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya, apalagi sholat subuhnya dengan berjamaah, tentu pahalanya lebih besar lagi daripada qobliyah subuh. Maka sebagai orang mukmin harus ada perasaan rugi di dalam hati ketika kita satu hari ketinggalan qobliyah subuh, ketika satu hari kita ketinggalan sholat subuh jamaah, kita harus merasa rugi. Kita kehilangan pahala yang begitu besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sholat subuhnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Man sholat subuh fi jamaah, maka annama qobal laila kullah." Man, barang siapa sholat yang mengerjakan sholat as-subuh akan sholat subuh fi jamaah dengan berjamaah, maka annama qobal laila kullah, maka sungguh akan ia melakukan sholat sunnah sepanjang malam. Yang dimaksud sepanjang malam di sini dari mulai ba'diyah isya sampai menjelang datangnya waktu subuh atau sampai menjelang terbitnya fajar sore. Nah, kita mendapatkan pahala seperti orang yang sholat sunnah sepanjang malam, nggak tidur, kalau kita mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah. Memang seluruh sholat fardu 5 waktu termasuk sholat Jumat apabila kita kerjakan dengan berjamaah itu memang seluruhnya afdol, seluruhnya utama, seluruhnya akan menjadi istimewa apabila dilakukannya dengan berjamaah. Yang disebut berjamaah menurut ilmu fikih ada imam ada makmum, walaupun 2 orang tetap berjamaah. Namun berjamaah yang dikerjakan dengan banyak orang itu jauh lebih utama daripada berjamaah dikerjakan dengan sedikit orang. Jadi semakin banyak yang ikut berjamaah itu akan semakin besar pahalanya, akan semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sholat fardu 5 waktu termasuk di dalamnya sholat Jumat, semuanya akan menjadi afdol apabila dilakukan dengan berjamaah. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya mengenai sholat fardu 5 waktu termasuk sholat Jumat itu ada tingkatan keabdolan. Ada tingkatan keabdolan dalam hal melakukannya dengan cara berjamaah. Sholat berjamaah yang paling afdol menurut seluruh para ulama kira-kira sholat apa? Ada yang tahu? Sholat berjamaah yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah, yang paling besar pahalanya, sholat apa? Sholat Jumat. Itu menempati ranking pertama. Sholat berjamaah yang paling afdol adalah
sholat berjamaah di dalam sholat Jumat. Itu yang paling utama. Itu yang menempati ranking pertama. Kemudian yang kedua, sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Sholat subuh berjamaah di hari Jumat itu menempati ranking kedua setelah sholat Jumat berjamaah. Kalau sholat Jumat itu berjamaahnya wajib, menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumat apabila dikerjakan dengan tidak berjamaah. Makanya paling afdal berjamaahnya, karena berjamaahnya itu hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. Yang kedua, sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Yang ketiga, sebenarnya dulu pernah dibahas ya, Pak Imran pasti ingat tuh. Sholat isya di malam Sholat isya di malam Jumat. Sholat isya berjamaah di malam Jumat itu menempati ranking ketiga. Yang keempat, sholat subuh berjamaah di selain hari Jumat. Yang kelima, sholat isya berjamaah di selain malam Jumat. Yang keenam, sholat asar. Yang keenam, sholat asar. Sholat asar berjamaah. Yang ketujuh, sholat zuhur berjamaah. Yang terakhir menempati ranking ocok paling bawah, sholat maghrib berjamaah. Kalau sholat maghrib banyak yang melakukan berjamaah, itu nggak aneh, itu biasa-biasa saja, nggak luar biasa. Yang luar biasa kalau sholat subuh banyak yang melakukan berjamaah, itu yang luar biasa. Dan sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat menyaksikan orang-orang beriman yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang harus kita istiqomahkan, yang pertama yaitu qobliyah subuh, jangan sampai ditinggal. Kalau umpama satu waktu kita umpama ya, namanya juga kan manusia ya, manusia kan nggak sempurna, ada kekurangannya. Satu waktu kita pas bangunnya sedang azan subuh, sementara kita mules pengen ke toilet dulu, ya tentu kita ke toilet dulu, nggak mungkin kita ya sholat qobliyah subuh sambil BO, nggak mungkin. Ya ke toilet dulu kita. Di toilet kurang lebih katakanlah 3 menit. Belum ceboknya, belum mandinya, belum wudunya. Akhirnya ketinggalan qobliyah subuh. Sholat subuh berjamaahnya masih dapat, walaupun kita di rakaat kedua mulai gabungnya, tetap masih berjamaah. Nah, kalau memang kita ingin menjaga jangan sampai kehilangan fadilah qobliyah subuh, bisa dikodo itu. Dikodo sholat qobliyah subuhnya kapan? Setelah selesai kita melaksanakan sholat subuh dikodo, dalam rangka kita menjaga keistiqomahan dalam melaksanakan qobliyah subuh. Kalau kita merasa rugi ketinggalan pahala besar dari qobliyah subuh, yang pahalanya jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya, silakan dikodo. Usolli sunnatan qobliyah subuh rakaat qodoan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah, aku niat sholat kodok qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Usolli sunnatas subhi rakaataini usolli sunnatan qobliyah subhi rakaataini qodoan lillahi ta'ala. Boleh, ada keterangannya di kitab Fathul Mu'in, dulu pernah dibahas. Boleh kita mengkodok qobliyah subuh yang kita nggak sempat melakukannya karena keburu qomat. Silahkan kalau kita ingin menjaga keistiqomahan dalam melaksanakan qobliyah subuh, silahkan dikodok setelah sholat subuh. Boro-boro dikodok, jadi dan juga kagak langsung pergi ketinggalan lain.
Umpama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Yang kedua, salat subuh bijamaatin dengan berjamaah. Itu yang harus kita pegang. Kita ngambil nggak usah yang berat-berat lah. Mungkin kalau tahajud tiap malam kita berat mungkin. Kalau bagi saya tahajud tiap malam berat, mungkin bagi bapak-bapak enggak. Ya, bapak-bapak kan hebat-hebat ibadahnya. Saya mah cecer nggak ada apa-apanya ibadah saya mah. Ya. Lewat mulu. Nah kalau umpama istiqomah dalam tahajud kita nggak mampu, ya minimal paling tidak kita istiqomah mengerjakan qobliyah subuh dan istiqomah mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah. Itu juga udah luar biasa banget itu, udah hebat banget itu. Tapi jangan wali, dan wali baru bisa qobliyah subuh baru bisa qobliyah subuh istiqomah dengan wali. Terlalu nggak ada apa-apanya itu. Nah yang ketiga, istiqomahkan wiridan atau berzikir setelah sholat subuh berjamaah. Udah 3 aja tuh, itu 3-3-nya. Saya rasa nggak begitu berat. Tahajud tiap malam mungkin berat, puasa Senin Kemis mungkin berat, setiap minggu. Sholat witir tiap malam mungkin berat juga. Ya, tapi qobliyah subuh ngapain lagi? Emang mau kemana gitu? Masih gelap. Ya qobliyah subuh 2 rakaat lah. Nah, qobliyah subuh 2 rakaat, subuh berjamaah 2 rakaat, dan wiridan sesudah sholat subuh. Itu 3 tuh. Pegang, istiqomahkan. Baca Quran tiap hari mungkin berat bagi kita karena banyak pekerjaan atau banyak kegiatan, banyak urusan yang bersifat duniawi. Ya minimal itu 3 lah. Qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, dan berzikir setelah sholat subuh. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, man sholat subha summa jalasa liyadhkurullah ta'ala yu'tihillahu ta'ala fil firdausi sab'ina qasram minat jahabi wal fiddah. Barang siapa mengerjakan sholat subuh apalagi dengan berjamaah, kemudian dia duduk sila, duduk tarobuh menghadap ke arah kiblat untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah atau yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga Firdaus, dan di dalam surga Firdaus ia oleh Allah akan dibangunkan 70 istana megah, 70 gedung mewah, merkiswar, gedung yang sangat indah di dalam surga Firdaus. Itu keuntungan, keutamaan, fadilah, keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang yang istiqomah berzikir kepada Allah setiap selesai sholat subuh dengan berjamaah. Udah 3 aja tuh, qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, dan berzikir sesudah sholat subuh. Kalau umpama kita oleh karena setelah sholat subuh dinas, nggak apa-apa berzikir di bis, berzikir di motor, sambil bawa motor sambil berzikir, bisa insya Allah. Tetap pandangan mata konsen ke jalan raya, tapi lisan kita atau hati kita terus berzikir sebagaimana kita biasa berzikir setelah sholat subuh. Bisa kalau mau mah, bukan nggak bisa, nggak mau aja, bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau berzikirnya dikit nggak usah teriak-teriak, cukup kita yang mendengarkan apa yang kita baca sendiri gitu. Ya kita lihat situasi aja, lupa. Iya, itu dia penyakitnya, lupa alias kohok. Berarti kalau lupa berarti nggak ingat itu namanya. Nggak ingat itu namanya itu. Mau naik aja lupa bismillah. Oh, naik apa tuh? Naik mobil. Oh, naik pulau. Kira-kira naik mana muda, kalau ada bismillah.
Itu aja 3 lah dari saya mah, nggak usah berat-berat lah. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa mengamalkan ya. Yang pertama istiqomahkan qobliyah subuh, yang kedua istiqomahkan sholat subuh berjamaah. Sudahlah kita zuhur, kita umpama nggak berjamaah, asar nggak berjamaah, maghrib nggak berjamaah, kan terjebak macet, bisa juga masih di perjalanan terjebak macet. Ya usahakan subuh lah. Subuh macet di mana? Masa macet di kamar, masa macet juga di kamar. Subuh lah, macet di kasur. Subuh, qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir sesudah sholat subuh. Luar biasa itu. Kalau itu kita pegang, kita istiqomahkan, luar biasa nanti balasannya dari Allah di akhirat. Demikian tali kita hari ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya mari kita tutup tali kita pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya mengucapkan salam, bapak-bapak yang malam ini tidak ada kegiatan apa-apa atau tidak ada acara keluar kota, keluar daerah, dimohon kehadirannya malam ini untuk kita sama-sama hadir dalam acara Maulid Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW di Majlis Bardul Qulub Pindam Jaya, tepatnya di rumah kediaman Ustadz Fatoni. Malam ini mudah sekaligus mana ibadah demikian. Mudah-mudahan saya sampaikan. Pada Isya kita kumpul di sana. Ya, kita kumpul di sana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.